Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papabu Motovlog. Oke guys, pada kesempatan kali ini adalah cuplikan sedikit ya guys ya, tentang pembangunan proyek jalan tol Jogja Bawen di area Margodadi. Lebih tepatnya di daerah Druju Kidul, Druju Karang, Bantulan, terus di daerah Ladri. Oke guys, kalau kita lihat di sini pembangunannya cukup lambat ya, saya lihat ya guys ya. Di sebelah kanan saya itu ada yang balok memanjang, itu adalah saluran irigasi. Itu adalah saluran irigasi untuk sawah-sawah yang berada di sekitar jalan tol Jogja Bawen ini ya guys ya. Karena lokasinya ada di sebelah selatan Selokan Mataram. Nah, ini dia Selokan Mataramnya ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada eskavator atau bego yang sedang beroperasi untuk mengeruk pasir yang akan dipindahkan ke daerah yang akan dibangun ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini ada kemajuan sedikit aja dari video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi udah hampir 1 bulan dari video saya yang sebelumnya. Nah itu kemajuannya sangat nggak begitu cepat ya guys ya. Jadi sedikit lambat menurut saya pribadi. Di sebelah kanan saya ini adalah dusun Druju Kidul. Nah, ini adalah gereja Santo Thomas. Nah, di sebelah timurnya ini ada SMK 17 Saigen ya teman-teman ya. Nah, ini dia tempatnya. Ini berada di sebelah Selokan Mataram, sebelah selatannya ya guys ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak alat-alat berat yang sedang beroperasi mengejar pembangunan proyek jalan tol Jogja Bawen, karena ditargetkan selesai di akhir bulan Desember 2024 ini. Dan saya lihat di sini udah ada kemajuan, yaitu berupa 2 tiang penyangga yang udah ada penyangga jalan tolnya. Jadi bisa kita lihat yang tadi yang di pertama video dengan yang di bawah saya ini. Nah, di situ adalah wisata Tuk Beduk sebelah kanan, dan sebelah kirinya adalah tempat adonan cor. Jadi untuk mengecor tiang penyangga jalan tol ini semuanya dilakukan di sebelah kiri saya ini ya guys ya. Ada banyak mobil terparkir di situ, mobil molen. Nah, itu nanti akan menyuplai adonan untuk mengecor tiang-tiang penyangga jalan tol ini ya teman-teman ya. Jadi tiang penyangga jalan tol ini adalah full adonan cor semen, cor beton, jadi tidak pakai batu bata maupun bata ringan ataupun sejenisnya. Jadi full murni cor ya guys ya. Nah, di sini sebelah kanan saya adalah dusun Druju Karang, dan di sebelah kirinya adalah dusun Druju Kidul. Nah, di tengah-tengah ini adalah Selokan Mataram dengan perjanjian awal saat proyek pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini boleh dilakukan di Yogyakarta asalkan tidak mengganggu mobilitas yang ada di Yogyakarta ya guys ya, yang terutama adalah Selokan Mataram. Selokan Mataram tersebut dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Nah, ini Selokan Mataram ini dipakai untuk pengairan dari daerah Ancol Bligo sampai ke pantai kalau nggak salah ya guys ya. Nanti kita akan coba susurin sungai ini kapan-kapan. Nah, ini ada tiang yang berdiri kokoh. Di video saya sebelumnya juga hampir-hampir sama seperti ini ya guys. Jadi belum ada banyak kemajuan. Jadi kalau kita lihat perbedaannya masih belum terlalu kelihatan ya guys ya. Karena saya rasa pembangunannya cukup lambat di daerah sini. Mungkin baru dikejar di daerah lain untuk pembangunan yang cepatnya ya guys ya. Nah, karena di depan saya itu saya lihat udah, nah ini ada dusun Meladri sebelah kanan saya.
Nah, sebelah kanannya lagi, atau lebih tepatnya di sebelah utara Selokan Mataram, ada Dusun Bantulan. Jadi di depan sana kita bisa lihat ya guys ya, itu sudah sudah banyak berdiri tiang penyangga yang sudah siap dipasangin balok yang untuk tolnya guys. Saya lupa namanya, balok reader kalau nggak salah, saya dapat info dari teman-teman subscriber saya, katanya itu namanya balok reader. Nah ini udah banyak. Oh mungkin karena yang di sebelah daerah Margodadi yang di dekat Druju tadi belum masih belum terlalu banyak pengerjaannya, maksudnya belum terlalu banyak kemajuannya, mungkin karena dikejar di daerah sini guys. Soalnya kita lihat di daerah sini ini udah mulai berdiri tiang-tiang penyangga balok reader ya guys ya. Beda dengan yang di daerah Druju tadi, untuk tiang penyangganya itu ada 2 di sebelah kiri dan kanan. Di daerah Bantulan ini tiang penyangganya hanya 1, yang yaitu berada di tengah-tengahnya ya guys ya. Jadi ada perbedaan pembangunannya. Seperti biasa di bagian sungai-sungai itu tetap dibuat jembatan yang lumayan besar untuk tiang-tiang penyangganya, supaya ngawekani atau mencegah kayak pengikisan tanah di sekitaran sungai ya guys ya. Nah di sebelah sana itu ada Dusun Jagalan. Nah itu adalah Gunung Ampon, gunung api purba yang termasuk tertua di daerah Yogyakarta ya guys ya. Semoga kelestariannya tetap terjaga, karena sebelumnya di sebelah selatan Gunung Ampon itu banyak pengerukan atau pengambilan tanah liat yang dipakai untuk pembuatan batu bata merah dan genteng ya guys ya. Nah sekarang udah diberhentikan karena takutnya gunungnya nanti habis kok diambilin terus tanah liatnya. Nah ini dia guys, bisa kita lihat tiang penyangga jalan tolnya daerah Druju itu ada 2 ya guys ya, di sebelah kiri dan kanan Selokan Mataram. Sedangkan di daerah Bantulan sendiri itu tiang penyangganya hanya 1 aja, yaitu berada di tengah-tengah tolnya ya guys ya. Nah ini yang tiang penyangga yang besar banget ini. Nah ini di bawahnya ada Kali Meladri guys. Nah ini dia, ini di bawahnya ada Kali Meladri. Kali Meladri itu pas hujan terus debit airnya lumayan gede, jadi tiang penyangganya harus benar-benar kuat, harus benar-benar kokoh. Nah enggak bisa terkikis air ya guys ya, jadi bahaya. Jadi pembangunannya di benar-benar kuat di daerah sini ya. Jadi untuk pembangunan di sungai-sungai besar itu ada semacam tiang penyangga yang besar kayak gini ya. Terus di tengah-tengahnya antara tiang penyangga satu dengan yang lainnya itu dipasangin balok baja, baru di atasnya dikasih balok glider ya teman-teman ya. Nah untuk pengairan yang sungai yang kecil-kecil dibikin kayak gini nih. Di depan saya yang ada garis melintang warna putih ini memanjang. Nah ini adalah pengairan atau saluran irigasi yang dipakai di daerah saya ya guys ya. Nah ini dari Selokan Mataram untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Jadi untuk kemajuan di daerah Druju ini baru ada tiang penyangga yang warnanya biru ini dan yang warna merah di dekat Tok Si Bedok tadi ya guys ya. Jadi mungkin baru dikejar pengerjaannya di daerah Bantulan, karena di daerah Bantulan dan Meladri tadi saya lihat udah banyak tiang-tiang yang berdiri dengan kokohnya dan udah siap untuk dipasang balok glider, dan nantinya akan dipasang finishing ya guys ya. Saya kok jadi kurang yakin ya guys ya akan selesai akhir bulan November 2024, kayaknya akan lebih, tapi ya kita nggak tahu ya guys ya. Kita coba lihat aja nanti ke depannya gimana kelanjutan dan kecepatan proses pembangunannya. Di daerah ini sama seperti di daerah-daerah lainnya di proyek pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini, karena di sebelah kiri dan kanan tol ini ada banyak pemandangan yang benar-benar menyejukkan mata ya. Jadi ada hamparan tanah luas
untuk area persawahan, ada juga hamparan tanah luas untuk ada hamparan tanah luas untuk persawahan dan juga untuk pepohonan dan kebun-kebun ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini banyak pohon-pohon yang masih menjulang tinggi dan masih banyak persawahan yang melintang di sekitaran jalan tol Jogja Bawen ini teman-teman. Kalau kita lihat yang di Selokan Mataram itu dengan yang ada di depan saya ini agak terjadi penyempitan tiang penyangga ya teman-teman ya. Jadi semacam kayak nggak begitu lebar dari yang sebelah sananya. Jadi kayak semacam lebih kecil atau mengecil gitu ya. Hanya perasaan saya aja atau emang begitu konsepnya, saya juga kurang tahu. Tapi semoga aja konstruksinya ini kuat ya, karena pasti kuat lah, karena jalan tol di Indonesia ini konstruksinya kuat-kuat guys. Nah itu di bawah jembatan atau di bawah tiang-tiang antara tiang penyangga satu dengan yang lainnya itu bisa dilewatin motor, sepeda motor maupun mobil ya teman-teman. Jadi untuk mobilitasnya sebenarnya masih bisa dilakukan atau dikerjakan di sekitaran pembangunan jalan tol ini, tapi saya sarankan untuk tidak melewati daerah situ ya guys ya, karena rawan ada benda jatuh dari atas karena proyek ini. Jadi kayak seperti cor semen ataupun balok-balok besi ataupun alat-alat yang dipakai untuk pembangunan tol Jogja Bawen ini, takutnya nanti ketika lewat terus ada yang jatuh menimpa orang yang ada di bawahnya guys. Jadi meskipun bisa dipakai, meskipun jalannya bisa dipakai untuk lewat, tapi saya sarankan untuk tidak melewati di bawahnya ya teman-teman ya, karena masih banyak jalan lain yang masih bisa dilewatin selain lewat situ, kecuali emang rumahnya di daerah situ, nah itu emang harus lewat situ ya, mau gimana lagi ya teman-teman ya. Tapi sangat disarankan dari saya sendiri pribadi untuk tidak melewati di bagian bawah pembangunan proyek jalan tol Jogja Bawen ini, karena sangat beresiko tertimpa barang-barang jatuh atau benda-benda yang jatuh dari atas. Ini adalah tampak samping, depan, belakang, dan atasnya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nanti next video akan saya buatkan detail konstruksinya dari bagian bawah ya teman-teman. Untuk saat ini saya akan mengejar detail konstruksinya dari bagian atas ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat, nah itu truk besar segitu aja bisa lewat, jadi motor-motor kecil juga bisa lewat. Tapi sekali lagi saya sarankan untuk tidak melewati bagian bawahnya ya teman-teman ya, karena akan sangat berbahaya dan beresiko sebelum terjadi apa-apa. Jadi mendingan kita hindari dahulu. Jadi nanti kemungkinan di sini akan ada tiang-tiang penyangga lagi ya teman-teman ya. Jadi masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 tiang lagi ya teman-teman ya. 6 sampai 8 tiang penyangga lagi di daerah sini. Jadi di tanah lapang yang sangat luas ini yang ditempatin untuk nyimpan balok-balok reader ini nantinya akan dibangun tiang penyangga juga ya teman-teman ya. Jadi ini belum selesai pengerjaannya, baru dikeput di daerah Bantulan tadi sepertinya, karena di daerah sini pengerjaannya cukup lambat, sedangkan di daerah Bantulan tadi cukup cepat ya teman-teman. Sudah banyak banget perbedaannya dibandingkan video saya sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat video saya sebelumnya di daerah Margodadi ini, di daerah Bantulan ini saya pernah membuatkan videonya juga, banyak videonya di video-video saya yang sebelumnya teman-teman ya, kalian bisa lihat di situ. Jadi perbedaannya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Thank you supportnya. Yang belum
belum subscribe silahkan di subscribe, silahkan di like video ini jika kalian menyukainya, silahkan share di teman-teman semuanya kalau kalian menyukainya juga teman-teman ya. Thank you yang udah mampir, dukung terus channel saya supaya terus berkembang dan supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru pembangunan jalan tol Jogja Bawen dan tol-tol yang ada di daerah Yogyakarta. Silahkan di subscribe channel saya supaya saya juga lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian selalu diberikan rezeki berlimpah dan kesehatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.